Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini mengikuti sholat tarawih di masjid di Musola Nurul Huda ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat beliau dapat syafaat. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan seperti ini, Pak Bu. Tak kenal maka tak sayang. Saya Neni Nur Cahyati dari Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini asal saya dari Trenggalek. Di sini saya akan menyampaikan sedikit amanah untuk mengisi kultum sekaligus sambil belajar. Ngoten nggih Pak Bu. Kami sangat berterima kasih juga kepada masyarakat jamaah Musola Nurul Huda ini karena telah mengizinkan kami untuk kultum di sini. Baik, langsung saja. Saya di sini akan mengisi kultum tentang Ramadan, pintu kilat untuk bertaubat. Kenapa toh Pak Bu, kita di bulan puasa ini kita dianjurkan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa, ada yang tahu? Karena di bulan suci Ramadan ini banyak sekali Bu keutamaan dan keistimewaannya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, bulan-bulan di luar Ramadan. Pada bulan Ramadan ini suatu kebaikan atau amal soleh yang kita lakukan akan diberi pahala berkali-kali lipat. Di bulan puasa ini pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Oleh karena itu dianjurkan kita banyak-banyak melakukan kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Bu. Di bulan Ramadan ini merupakan momen bagus untuk menghapus dosa, bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini dijelaskan saja untuk berpuasa supaya membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amalan-amalan yang dapat dilakukan di bulan Ramadan ini, salah satunya adalah melakukan sahur. Saat dianjurkan untuk dilakukan bagi seorang yang ingin berpuasa. Semua sudah melakukan sahur kan Pak Bu di sini? Kalau tidak sahur itu gimana nggih? Nopo sah puasane? Puasanya tetap sah, asalkan sudah niat dari awal. Sudah niat kalau mau berpuasa, ngoten nggih Pak Bu. Nggih, kalau saged nggih nek boten bangkong ngoten nggih sahur mawon. Karena di dalam sahur ini ada pahalanya, dan dalam sahur ini juga sebagai sumber tenaga supaya kuat kita menjalani aktivitas di siang harinya. Ngoten nggih. Yang kedua ada menyegerakan berbuka puasa.
Nah, ini ketika waktu azan tiba, ketika sudah maghrib itu, kita dianjurkan untuk segera berbuka puasa. Karena berpuasa disegerakan dan minum dan dilanjutkan dengan sholat maghrib ngoten. Yang ketiga ada sedekah. Dianjurkan memperbanyak sedekah di bulan puasa ini. Kalau belum mampu banyak nggih, sedikit mawon, lama-lama akan menjadi bukit. Ngoten nggih? Dan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau nggak sanggup bersedekah banyak, maka bersedekahlah sedikit-sedikit, suatu saat akan menjadi banyak. Dan dalam Ramadan ini nopo nggih sedekah niku Pak Bu? Nggih. Bisa makanan, bisa uang untuk orang yang membutuhkan, bisa juga makanan dan minuman untuk orang yang berpuasa. Karena sedekah niku akan memberi makan orang yang berpuasa itu seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau kita sudah berpuasa terus memberikan sedekah kepada orang yang berpuasa seperti berbuka puasa niku, jadi pahalanya 2 kali lipat. Ngoten nggih Pak Bu? Yang keempat ada menghindari hal yang membatalkan hikmah puasa. Napa niku contohnya? Contohnya menghindari makan berlebihan. Nah, menghindari makan berlebihan ini ketika kita buka puasa ngoten boten nggih buka puasa namun boten banyak-banyak ngoten nggih, supaya kita bisa mengikuti sholat tarawih dan perut kita tidak sakit. Karena kalau makan banyak-banyak kan perut kita itu dari siang kan kosong. Jadi kalau makan banyak-banyak niku kaget nggih. Terus perut itu sakit dan tidak bisa mengikuti sholat ibadah yang selanjutnya, yaitu sholat tarawih dan sholat witir. Yang kelima ada memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, dianjurkan di bulan puasa ini banyak membaca Al-Quran karena banyak banget keutamaannya, dan dianjurkan kalau bisa nggih, kalau saged niku mengatamkan mengatamkan satu kali dalam Ramadan ini. Terutama diperbanyak membaca Al-Qur'annya di malam nuzulul Quran dan di 10 hari terakhir Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ngoten nggih Pak Bu? Yang keenam, konsisten dalam menjalankan ibadah. Nah, konsisten iki maksudnya mboten konsisten niki mboten di awal-awal Ramadan ngoten, tapi konsisten beribadah niku dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi ada di awal-awal aja, tapi juga sampai akhir nantinya, sampai selesai Ramadan, dan sampai juga beribadahnya ditingkatkan sampai setelah Ramadan ngoten nggih. Yang ketujuh ada memperbanyak iktikaf di masjid. Napa to Pak Bu iktikaf niku? Ada yang tahu? Iktikaf niku berdiam diri di masjid. Tapi maksudnya berdiam diri di masjid niku mboten meneng tok terus ketiduran ngoten nggih, mboten ngoten. Tapi beriktikaf di masjid itu memperbanyak beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, seperti berdoa, berzikir, bersolawat, pokoknya mengaji ngoten niku, memperdekat kepada Allah ngoten. Dan dianjurkan ini juga di 10 hari terakhir Ramadan, terutama di tanggal-tanggal ganjil Ramadan seperti malam 21, 23, 27, 29 niku, supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ngoten nggih.
Niku yang dapat saya sampaikan, hal yang dapat dilakukan di bulan Ramadan ada makan sahur, menyelenggarakan berbuka puasa, sedekah, ada menghindari hal yang membatalkan hikmah puasa seperti makan berlebihan tadi, memperbanyak membaca Al-Quran, konsisten dalam menjalankan ibadah, memperbanyak iktikaf di masjid atau memperdekatkan diri kepada Allah. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Ramadan ini merupakan sebuah pintu kilat untuk bertaubat, memperbanyak pahala, dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Bu, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa dipertemukan di bulan Ramadan yang berikutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.